Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardi Setiawan dengan NIM 23030151136 dan saya di sini akan membuat video tentang dasar-dasar penggunaan Python. Python adalah bahasa pemrograman yang sangat populer dan banyak digunakan di berbagai bidang, termasuk machine learning, analisis data, pengembangan web, dan juga kecerdasan buatan. Alasan utama Python begitu disukai adalah sintaksnya yang sederhana dan juga mudah dipahami, bahkan oleh pemula sekalipun. Selain itu, Python didukung oleh komunitas yang besar dan ekosistem pustaka yang sangat luas seperti TensorFlow, PyTorch, Keras, NumPy, Pandas, Matplotlib, dan juga masih banyak lagi. Nah, pada sesi ini kita akan mempelajari dasar-dasar penggunaan Python yang relevan untuk machine learning, meliputi variabel, tipe data, operasi aritmatika, conditional statement, input-output, looping, terus pembacaan dataset, sama visualisasi dan visualisasi data sederhana. Oke, jadi tools yang saya pakai di sini Google Colab supaya lebih ringan aja, nggak pakai VS Code atau yang lainnya. Jadi yang pertama kita membuat dasar penggunaan Python. Kita coba buat print kurung hello world. Kita coba run. Nah, ini outputnya ada di sini. Kalau kita pakai Colab, outputnya langsung ada di bawahnya codingan ini. Ini berarti udah berhasil. Terus selanjutnya yang ada di PowerPoint itu tentang variabel dan juga tipe data. Kita tambah di sini kodenya. Kita lanjut aja. Pertama kita buat deklarasi variabelnya. Misalnya X itu sama dengan 10. Terus Y itu kita kasih nilai apa? Kita kasih nilai pi 3,14 dan juga kita coba kasih nama. Contohnya Ardi. Ini sudah seperti ini, lalu kita print di bawah kurung, kita print X, kita print Y, terus kita print nama. Harusnya kayak gini udah berhasil. Nah, ini dia hasilnya 10, 3,14 dan juga Ardi yang ada di sini. Nah, ini juga salah satu kelebihan dari si Python itu sendiri, di mana Python itu bakal otomatis nentuin tipe data tanpa perlu kita deklarasiin secara detail gitu atau secara eksplisit dari codingan itu, kayak bahasa C atau Java gitu kan harus dideklarasiin dulu nama variabelnya. Kalau ini nggak perlu. Lalu selanjutnya yang kita buat di sini adalah operasi aritmatika. Kita buat misalnya nilai A itu 5, lalu nilai B itu 2, terus kita print aritmatika berarti A plus B. Ini untuk penjumlahan kita copy aja. 1, 2, 3, 4. Ini untuk penjumlahan, kita kasih komen. Ini pengurangan. Nggak perlu kita komen mungkin kelamaan. Sesuai tanda aja. Jadi perkalian itu pakai bintang, terus pembagian itu pakai garis miring,
Lalu perpangkatan itu bintangnya kita kasih 2. Kita coba. Nah, ini hasilnya yang dimana penjumlahan dari nilai A yaitu 5 dan juga nilai B itu 2. Kalau dijumlahin itu hasilnya 7, kalau dikurangin hasilnya 3. Kalau dikali berarti 5 kali 2 itu 10, kalau dibagi berarti 2,5, dan juga kalau 5 pangkat 2 itu hasilnya 25. Ini berarti operatornya itu udah bisa mendukung operator aritmatika lah gitu kalau Python. Terus kita coba lagi. Selanjutnya itu struktur data. Ini yang pertama kita coba list. Contohnya adalah my list atau list saya. Kita buat ini 1, 2, 3, 4, 5. Print my list. Kita print my list. Ini 0. Terus kita buat my list. Tapi my underscore list. Kita coba kalau list. Nah, ini dia. Jadi list itu sifatnya mutable atau bisa dirubah. Jadi sifatnya itu terurut. Terus juga dia bisa nyimpen elemen duplikat. Ya cocok lah buat dipakai kalau kita itu atau si data itu perlu buat ditambah atau ada yang perlu diubah gitu. Jadi bisa fleksibel. Lalu kita buat yang tuple. Kita kasih komen dulu supaya nggak bingung. Tuple. Kalau tadi my list jadi my tuple. Kita buat kalau tuple pakai kurungnya yang biasa. Ini udah kita ketik manual aja, terus kita print my tuple kurung, kita print my tuple. Nah, ini dia. Tuple itu sifatnya immutable teman-teman, atau nggak bisa diubah setelah dibuat. Jadi cocok buat data yang sifatnya itu tetap. Jadi kita tinggal print aja di sini, nanti muncul my tuple, dan jadi my tuple 0 itu maksudnya nampilin si elemen pertama yang ada di sini. Karena sifatnya array mungkin ya, jadi dimulai dari angka 0 gitu.
Selanjutnya kita coba lagi dictionary. Kalau dictionary kita awalnya DICT aja supaya nggak terlalu panjang, terus kita buat propernya my DICT kurang kita tulis manual aja ini RD age atau umur 21 print my DICT. Ini buat ngeprint semua yang ada di sini, lalu kita coba print my DICT name. DICT age ini untuk mengubah, jadi kita coba misalnya 20 supaya lebih mudah. Kita print my DICT, kita coba. Oke, jadi yang pertama ini kita pendeklarasian dictionary di sini, lalu kita print dulu hasilnya ada di sini, lalu ada ini dia print ini buat ngeprint nama, terus kita ubah nilai ch ini berdasarkan apa ya, berdasarkan kuncinya lah. Jadi kuncinya itu age, jadi kita ubah yang harusnya 21 kita ubah jadi 20, terus kita print lagi yang udah diubah hasilnya bakal 20, bakal berubah di sini di line yang terbawah ini. Nah itu untuk dictionary. Jadi dictionary itu bisa nyimpen data dalam bentuk pasangan atau key dan juga value. Jadi key-nya itu name, value-nya itu RD misalnya. Jadi kalau misalnya kita ngerubah, kita cukup manggil si key-nya aja di sini. Jadi kita panggil key-nya, terus kita deklarasiin nilai yang barunya gitu. Jadi gampang banget buat dirubah gitu. Terus yang terakhir itu kita bikin set. Set 9 kurung Kurawa. Kita coba main set dot add, kita tambahin kita print lagi my setnya, coba. Nah ini juga bisa nyimpen elemen, tapi elemennya itu unik, jadi nggak ada duplikat di sini dan juga nggak terurut gitu. Jadi sesuai yang ada di sini aja dan berguna buat operasi himpunan kayak irisan atau gabungan juga.
Oke, selanjutnya itu conditional statement kayak if, elif, dan juga else. Kita coba aja langsung di pernyataan if. Di sini kita buat if, kita deklarasiin satu variabel misalnya x jadi 10. Kita conditional statementnya itu misalnya kita buat jika x lebih besar dari 5, maka x lebih besar dari 5. Nah, harus ada tanda petiknya di sini. Kita coba. Nah, ini dia. Kan tadi kita kasih nilai x-nya itu 10. Nah, conditional statement-nya itu ada di sini. Jika x itu lebih besar dari 5 dan 10 itu lebih besar dari 5, maka akan ngeprint x lebih besar dari 5. Dan ini outputnya berarti benar valid. Terus kita buat pernyataan atau statementnya itu elif. Kita contoh. Kita coba di sini, kita copy aja. Kita copy, kita belum kasih sini elif. Kita tetap pakai nilai x yang 10, terus jika x lebih besar dari 15, maka akan menampilkan nilai x. Misalnya elif kurung kita samain aja besar dari 5, tetapi kurang dari atau sama dengan 15. S begini kita coba. Nah, penjelasannya itu jika x lebih besar dari 15, ini kan x-nya 10, berarti statement itu nggak valid gitu loh, jadi false nilainya. Jadi bakal lanjut ke si elif ini, atau pengkondisian tambahan atau tengah-tengah lah gitu antara if dan juga else. Bakal dieksekusi di sini dan x lebih besar dari 5 karena x-nya 10, jadi bakal berhasil atau bakal mengeksekusi print yang ini nih. Kita buat misalnya di sini x-nya itu 4. Nah, karena x-nya itu nggak ada nih, di sini juga salah, statement ini salah, statement ini juga salah, karena kan elifnya itu statementnya x lebih besar dari 5, sedangkan x-nya itu 4, berarti yang dieksekusi adalah statement yang terakhir ini. Seperti itu mungkin kurang lebihnya. Untuk statement if, elif, dan juga else ini kita gabung aja.
alif dan juga terus kita selanjutnya input output. Ayo, jadi ini inputnya dulu. Contohnya nama, kita buat nama, terus input masukkan nama Anda. Umur nanti dulu kita buatnya, kita print halo, kita buat di luar si tanda petik ini, jadi plus plus kita panggil si ini, si nama ini, terus kita buat pakai tanda seru enggak ya? Boleh deh pakai tanda seru. Ya, terus ini udah berhasil sih inputnya. Inputnya kita kasih nama Ardi dan halo Ardi. Jadi karena di print ini yang dipanggil ini bukan kalimat, karena kan di luar si tanda petik ini ya, nggak ada tanda petik di sini. Jadi yang kepanggil itu si nama ini, sedangkan si nama ini minta inputan dari si user atau pengguna dengan menampilkan nama, masukkan nama Anda. Jadi masukkan nama Anda, terus si user itu mengetik namanya di sini, baru nanti bakal dipanggil di bawah sini. Itu buat inputnya. Oke, selanjutnya kita coba untuk yang output. Jadi outputnya itu pertama kita buat namanya, nama saya, terus umur itu nggak perlu pakai tanda petik, terus kita print nama saya, umur coba. Nah, ini dia. Jadi di sini adalah pemanggilan atau yang menampilkan di sini nama saya itu sebuah tulisan, sedangkan nama itu sebuah variabel yang menyimpan nilai Ardi. Jadi di sini bakal muncul Ardi dan saya berumur, string umur itu dari sini berarti bakal muncul 21 dan ini outputnya seperti ini. Output sudah. Terus nah, selanjutnya kita coba penanganan tipe data pada input. Saya sudah buat codingannya di sini. Untuk umur itu masukin umur Anda dan juga tingginya itu dalam meter, kita buat coba dalam meter karena di sininya ada meternya. Kita coba umurnya misalnya 21, terus tinggi Anda dalam meter 1,7. Kita coba umurnya 21, terus tinggi Anda itu 1,7. Nah, ini dia. Di sini pakai spasi, kita coba lagi. 21, tinggi dalam meternya 1,7. Jadi koma di sini tuh pakainya titik, teman-teman. Tadi saya error karena pakai koma. Oke, langsung ada outputnya di sini. Umur Anda 21 tahun dan tinggi Anda adalah 1,7 meter.
Terus yang ke berapa ini? Ke selanjutnya lah. Kita belajar tentang looping. Yang dimana pertama itu kita belajar loop for. Nah, ini dia contohnya. Loop for ini kita bikin nilai i-nya itu dalam range 5 atau sebanyak 5. Jadi karena mulainya itu dari 0 atau array, jadi 0, 1, 2, 3, 4 begini. Terus kita buat lagi looping di list, berarti looping pada list. Buat my list lagi 5, terus for element kalau kita sesuaikan seperti ini. Nah, ini dia. Jadi my list-nya kita buat 1 sampai 5, terus elemennya ini kita apa ya? Kita panggil elemennya itu yang ada di dalam si my list ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Terus kita coba lagi looping pada string. Kata, kita buat kata Python langsung tulis dan huruf. Kita coba. Nah, ini dia. Jadi loopingnya itu nulisnya ke bawah, teman-teman. Print huruf, for huruf in kata, maksudnya adalah hurufnya itu yang ada di dalam kata. Jadi huruf yang bakal dimunculin itu yang ada di dalam si variabel kata ini. Terus kita buat lagi kita buat looping pakai enumerate. Jadi enumerate itu bisa dapetin indeks dan juga nilainya sekaligus. Angkanya kita coba input pakai 10, 20, 30, 40, 50. Print f index. Index nilai nilai. Nah, jadi kenapa indeks di sini tuh 0, 1, 2, 3, 4? Jadi indeks adalah titik mulainya si angka tersebut. Contohnya angka pertama di sini itu 10. Angka pertamanya itu 0. Kenapa 0? Karena seperti array gitu. Jadi mulanya itu 0. Jadi ketika kita punya 5 data, maka indeksnya itu 0 sampai 4. Bukan 1 sampai 5 atau 0 sampai 5 itu
beda lagi. Jadi indeks 0 itu 10, indeks 1 itu 20, dan seterusnya sampai indeks keempat sampai 50. Terus kita coba loop while i sama dengan 0, while kurang dari 5. Salah pencet. Kita buat lagi sama dengan 0, while i kurang dari 5, print. Terus kita coba i sama dengan 1. Nah, ini dia 0, 1, 2, 3. Jadi loop while ini bakal terus eksekusi blok kode yang di dalamnya selama kondisi yang diberikan bernilai true gitu. Jadi variabel si i ini dimulainya itu kan dari 0, terus tambah terus 1, karena di sini i itu tambah 1, jadi bakal nambah terus 0, 1, 2, 3, 4 sampai di sini di sininya itu kan 5, jadi sampai kurang dari 5 yaitu 4. Jadi di sini bakal nambah terus, dan di sini dibatasin sampai kurang dari 5 atau 4. Terus kita coba break dan juga contoh break pada loop for. Kita print, kita print terus contoh break for num in range if num sama dengan 5. Kita lihat apa masih nge-record. Oke, masih nge-record, masih aman. Kita buat break di sini, terus kita print si 6 ya. Oke, kita coba. Nah, ini dia. Jadi loopnya itu bakal berhenti ketika nilainya itu 5 atau 5 nilai lah, dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 itu ada 5 nilai. Terus kita coba, kalau ini loop for, kita coba loop while-nya. Contoh break pada while menghitung dari 0, while kurang dari 10. Print on call 1. Nah, jadi contoh break di while-nya kayak gini. Terus kita buat lagi contoh continue pada loop for. Continue pada loop for. Nah, kita coba seperti ini. Contoh continue 13579. Jadi
6% 2 sama dengan 0 ini maksudnya dia bakal nyekip atau nge-skip ketika nilainya itu genap atau kelipatan 2. Jadi yang bakal dimunculin itu nilai-nilai ganjil. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian pembacaan dataset. Saya udah ngoding tadi seperti ini. Ada yang error di sini tadi, kita buat command. Nah, ini dia membaca CSV dengan mode CSV. Bakal terbaca seperti ini. Kalau kita ubah CSV. Oke, karena file yang nggak ada berarti bakal error. Kita buka. Oke, berhasil karena saya udah siapin nilai mahasiswa di sini. Kita coba lagi metode yang kedua. Kita import lagi. Selanjutnya ini pakai pandas, kita coba. Ini dia, udah siap. Ini dia, jadi lebih rapih. Jadi si pandas ini kayak apa ya? Oke, jadi si pandas ini kayak library bawaan dari si Python lah gitu. Ini coba kalau misalnya kita print oh iya, jadi dia bakal 5 teratas saja yang muncul nilainya. Terus kita coba atau deh. Oke. Jadi setelah saya lihat metode yang ketiga, keempat, kelima, itu yang lain-lain itu intinya sama aja. Teman-teman bisa baca file kayak Excel, JSON, database, terus apa Parquet, terus file text gitu. Jadi intinya sama. Intinya itu nunjukin kalau si Python ini bisa ngimport atau ngambil data dari file-file yang udah saya sebutin tadi. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke visualisasi data pakai matplotlib. Oh, udah ya tadi ya. Kita coba ya. Import pandas matplotlib file SPLB. Langkah pertamanya kita bikin si codingannya ini bisa membaca dataset dari file CSV. Kita kasih komen biar nggak bingung, mungkin baca dataset dari file CSV. Print
dataset kurungannya belum nggak kepencet. Dataset yang dibaca atau dataset yang diakses oleh si codingan yang berikut ini, terus kita print di F. Ini untuk yang pertama. Terus langkah 2 itu menghitung nilai rata-rata. Menghitung nilai rata-rata. Rata-rata itu min, jadi kita pakai min. Scores dm group by mata group by mata pelajaran. Ini udah benar untuk menghitung nilai rata-rata. Terus di sini buat grafik batangnya lah, membuat grafik batang atau membuat grafik tadi. Figur size kita buat 10 6. Ini scores index min score values, kita kasih warna color. Contohnya warnanya blue atau biru, terus kita kasih green atau hijau, dan kita kasih red. Oke, ini udah kayak gini, harusnya udah berhasil. Terus langkah keempat kita buat judul, membuat judul dan labelnya. Kita cek apa masih record. Masih nge-record. Judul dan labelnya itu cukup title. Per mata pelajaran. Terus langkah selanjutnya atau langkah kelima kita buat gridnya, buat memudahkan membaca si nilainya itu. Membuat grid atau grid axis. Terus selanjutnya buat menampilkan si garisnya, kita kasih komen, menampilkan grafik. Kita coba line 34 kurang tutup kurung guys. Nah ini dia. Oke, kita jelasin dari awal. Import pandas ASPID dan juga import matplotlib ASPID ini. Jadi ini tuh ngimport library atau pustaka pandas.
Pandasnya itu kita bikin alias buat memudahkan, jadi PD, dan juga Matplotlib itu PLT, jadi buat memudahkan. Jadi kalau kita bikin program terus kita harus ngetik pandas, harus ngetik segini panjang atau penyebab panjang, jadi kita itu ini buat mempermudah lah. Jadi kalau kita mau pakai ini cuma butuh ngetikin PLT-nya aja gitu loh. Terus PDRCSP ini buat ngebaca nilai atau data yang ada di dalam si file CSP yang udah disiapin di sini. Terus apalagi yang harus dijelasin ya? Ya, menghitung nilai rata-rata ini berarti nilai rata-ratanya kita hitung seperti ini. Setelah itu kita menampilkan berdasarkan nilai rata-rata, menampilkan datanya jadi tabel atau grafik seperti ini. Oke, kesimpulannya teman-teman, di sesi kali ini kita udah berhasil mempelajari dan juga implementasikan dasar-dasar Python untuk machine learning secara lengkap, mulai dari tadi ada variabel dan tipe data sebagai fondasi pemrogramannya, terus operasi aritmatikanya buat komputasi, terus ada struktur data kayak list, tuple, dictionary, set tadi untuk menyimpan dan juga mengelola data, terus ada conditional statement. Conditional statement kita cari mana tadi, ini dia conditional statement. Nah, ini buat ngambil keputusan program itu, terus ada input output juga buat interaksi sama pengguna, terus ada looping buat eksekusi atau buat ngulang si kodenya, terus ada kita juga bahas pembacaan dataset di sini dari file-file kayak CSV, terus juga ada visualisasi data di sini yang terakhir kita pelajari tadi, visualisasi data tersederhana pakai Matplotlib. Jadi kemampuan dasar ini tuh cuma fondasi awal, tapi fondasi awal ini itu justru yang penting banget sebelum kita ngelangkah ke topik machine learning yang lebih lanjut kayak pre-processing data mungkin nanti, dan juga pemilihan model training dan juga evaluasi. Mungkin seperti itu teman-teman praktik dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.